4 misi zakat. Yang pertama, redistribusi aset. Yang kedua, sirkulasi kekayaan yang seimbang. Yang warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataizal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabi min sahabil jahli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, masih terngiang di telinga dongeng guru kami ketika kami masih kecil tentang sebuah negeri. Bukan negeri 5 menara, bahkan Tuhan titipkan padanya minyak, gas, tembaga, emas, batu bara, serta platina, tersohor dengan julukan Zamrud Khatulistiwa, Gemah Rimah dan Cinawi, subur makmur sentosa dan menawan hati. Karena di atas tanah negeri ini hutan dan luas terhampat, berbagai jenis palawija berebut tumbuh saling menyentuh. Lalu mengapa wajah negeri ini penuh dengan potret-potret kemiskinan dan kesengsaraan? Terlihat masih banyak rakyat di negara ini menahan sakit dengan perut melilit, menahan tawa dengan luka menganga. Hadirin, oleh karena itu, membangun ekonomi bangsa melalui zakat, infak, dan sedekah adalah tema yang akan saya bicarakan. Sebagai rujukan Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu mampu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalimat khudz min amwalihim shadaqah jelas menerangkan kepada kita tentang kewajiban zakat. Sebab kalimat khudz mengindikasikan kata perintah. Dalam kaidah usul fikih menyatakan kata perintah adalah kewajiban. Al aslu bil amri lil wujub wa tuzakkihim biha, dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Ada 4 misi zakat. Yang pertama, redistribusi aset. Yang kedua, sirkulasi kekayaan yang seimbang. Yang ketiga, menghilangkan monopoli. Yang keempat, mewujudkan pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, membangun Indonesia dengan zakat bukanlah suatu hal yang mustahil. Ada 230 juta penduduk Indonesia, 83% adalah umat Islam. Inilah potensi keadaan zakat yang sesungguhnya. Walaupun angka sebesar itu bukanlah orang yang berkecukupan semua atau bukan muzaki seluruhnya. Namun, dengan jumlah kaum muslimin yang sefantastis, tentu banyak hal yang bisa kita perbuat. Bayangkan hadirin, seandainya setiap muslim setiap hari menyisihkan uang infak atau sedekah dari hasil pendapatnya sebesar Rp1.000, maka akan terkumpul nominal 190.900.000 rupiah. Jika kita kalkulasikan selama 1 tahun, subhanallah, uang infak dan sedekah menembus nominal 69.678.500.000.000 rupiah, kisaran dari 70 triliun. Subhanallah, luar biasa. Dalam hitung-hitungan seperti ini, masihkah kita berpikir mustahil membangun Indonesia dengan zakat, infak, dan sedekah? Jawabannya tentulah tidak. Oleh karena itu, mari kita sadarkan diri, ketuk pintu hati, bahwa dari setiap rezeki yang kita kumpulkan, dari setiap jerih payah kita, ada sebagian kecil yang bukan milik kita. Sebagaimana sabda Nabi mengatakan, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta mereka ada zakat orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dalam ceramah saya ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk memandang atau meremehkan
perhatikan potensi zakat, infak, dan sedekah. Sebab sekeping rupiah yang kita tunaikan sangat berguna bagi mereka yang membutuhkan. Mungkin cukup sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.